Alexa memegang erat pinggang Kenzie. Kejadian hari ini sangat berat baginya. Jika dia tidak menemukan ada sesuatu yang salah sejak awal, hari ini dia mungkin akan menjadi berita utama. Menurutmu aku tidak terlalu kejam? Alexa bertanya. Jika kamu tidak meminta untuk menyelesaikannya sendiri, aku akan lebih kejam darimu. Mata Kenzie menjadi gelap karena memancarkan rasa dingin. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Wildan duduk di mobilnya bersama Penatua Leonard. Kedua pria itu saling memandang seperti dua rubah licik. Alexa, keluargamu bukanlah wanita sederhana, kata Wildan kepada tetua Atala. Awalnya, aku hanya curiga. Tapi melihat bagaimana Nagita berlari dengan cemas ke sisi Ferel, akhirnya aku mengetahui apa yang terjadi. Keduanya jelas-jelas berencana melawan Alexa. Tapi dia dengan tegas memaksa Ferel masuk ke dalam mobil yang rusak itu. Dia pasti diberi pelajaran yang sulit. Aku bertanya-tanya kenapa dia ingin memfilmkan adegan ini terlebih dahulu. Ternyata, aku tidak bisa meremehkannya. Metodenya hampir tidak berhasil, ejek Atala Leonard. Tentu saja, karena dia adalah kakek Kenzie, dia tentu saja berpikir dengan cara yang sama. Dunia ini adil dan adil, jadi beberapa orang pantas dihukum. Pelajaran yang diajarkan Alexa pada Ferel tidak buruk, tetapi jika itu terserah padanya, dia akan menjadi seperti Kenzie dan melakukan sesuatu yang lebih kejam. Namun, Alexa masih terlihat di matanya. Setidaknya dia tidak seperti Nagita, yang hanya tahu bagaimana panik dan menangis ketika terjadi kesalahan. Walaupun tetua Atala tidak mau mengakuinya, Alexa telah memenangkan banyak poin brownies darinya. Perjalanannya masih panjang. Tunggu saja dan lihatlah Pak Tua. Cucu iparmu juga sama sepertimu. Hanya dengan melihat cara dia menangani Ferel dengan cara yang begitu bagus sudah membuatku yakin padanya, Wildan tersenyum. Sudah biasa melihat skema curang dan aturan tidak tertulis muncul di lokasi syuting. Tapi dia tidak pernah membayangkan Alexa akan mampu menetralisir kejahatan. Dia memang istri Kenzie. Pasangan itu sama-sama tahu cara mengalahkan kekejaman dengan kekejaman. Tuan Atala berkata, kita akan bicara lagi begitu dia berhasil melewatiku. Jika dia ingin menjadi istri Kenzie, masih ada lagi yang perlu dia tunjukkan. Penatua Leonard tidak mengharapkan cucu menantunya berpendidikan tinggi atau memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Dia hanya ingin dia berada di halaman yang sama dengan anggota keluarga Leonard lainnya. Jika cara berpikir dan moralnya tidak sejalan dengan mereka, dia akan merasa seperti telah memberikan cucunya secara cuma-cuma. Jadi dia masih perlu menganalisis Alexa dengan cermat. Kamu harus berhenti bersikap terlalu tegas. Setelah apa yang terjadi hari ini, kuharap Ferel akan belajar mengendalikan diri. Aku berasumsi dia sangat ketakutan. Wajahnya pucat ketika dia keluar dari mobil, Wildan berkata. Cukup puas memikirkannya. Alexa jelas tidak ingin mengambil nyawanya. Jadi dia membuat persiapan yang cukup. Tapi, pada akhirnya, metodenya sungguh kejam. Apakah dia selalu sekejam ini? Atau apakah dia belajar dari Kenzie? Ferel, mulai sekarang, jangan menantang Alexa lagi. Dia tidak semudah yang kita duga, bujuk Nagita sambil duduk di kaki ranjang rumah sakit Ferel. Aku sudah memeriksanya. Sejak dia mengumumkan kembalinya dia sebagai model hingga menjadi seorang aktris, setiap gerakannya sempurna. Dia telah menerima pujian yang tak ada habisnya dan tidak hanya mengandalkan Kenzie. Ferel tetap diam, mungkin karena dia belum menarik diri dari sensasi sebelumnya. Baru sekarang dia mengerti bagaimana rasanya takut. Mari kita fokus syuting saja dan biarkan dia sendiri, oke? Ferel ragu-ragu sejenak, namun akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah Ferel setuju, Nagita akhirnya menghela nafas lega. Dia benar-benar takut dengan sifat Alexa yang teliti.
Faktanya, dia tidak tahu bagaimana Alexa mengetahui rencana mereka, dan apakah dia mengetahui hal lain. Alexa tentu saja menakutkan. Pagi selanjutnya, begitu Farel dan Nagita tiba di lokasi syuting, Wildan segera menghampiri mereka. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Itu hanya sedikit kejutan, jawab Farel dengan tenang. Alexa juga mendekat, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk mengekspos atau mempermalukan mereka. Dia hanya berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi, segera setelah syuting berakhir pada hari itu, Nagita mencari Alexa dan bertanya, "Mengapa kamu tidak menghancurkan kami saja? Kamu jelas memiliki kesempatan untuk menggantikan kami." Alexa memandang ke arah Nagita dan tersenyum, "Aku menyatakan niatku sejak awal, aku tidak akan memulai serangan terhadap siapapun. Karena kejadian kemarin sudah menjadi masa lalu, maka dalam hatiku hal itu sudah berlalu. Tidak perlu membawanya naik lagi. Kalian berdua mungkin punya niat buruk, tapi aku juga tidak menanggapinya dengan baik, jadi aku tidak punya hak untuk mengusirmu. Yang terpenting, Wildan memilih pemeran untuk film ini. Jadi, dia pasti punya alasannya sendiri. Demi film ini, aku tidak akan melakukan hal lain. Memiliki kesempatan untuk menggantikan kami. Aku yakin kalian berdua tahu kenapa aku begitu kejam kemarin. Tapi, tidak akan ada waktu berikutnya. Tugas kita adalah menyelesaikan film ini dengan kemampuan terbaik kita. Ditambah lagi, hubungan pasangan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan luar. Itu harus bergantung pada hatimu. Jangan coba-coba memprovokasiku lagi. Demi keselamatanku sendiri, aku bisa melakukan apa saja." Setelah berbicara, Alexa pergi bersama Amelia, meninggalkan Nagita sendirian dengan gemetar ketakutan. Baru sekarang dia akhirnya menyadari perbedaan besar antara dirinya tidak pernah dan membayangkan Alexa. Ada wanita seperti Alexa di industri hiburan, wanita yang membedakan antara cinta dan benci. Pada titik ini, dia hanya bisa menyetujui metode, pendirian Alexa, dan hampir semua hal tentang dirinya. Ketika Alexa mengatakan dia tidak akan menyebutkan masa lalu, sepertinya dia benar-benar menghapusnya dari ingatannya. Dia tidak akan pernah mengacu pada hal itu, mempermalukan mereka tentang hal itu. Hal ini membuat kekaguman Nagita terhadapnya meningkat sekali lagi. Berapa banyak orang yang berdiri pada landasan moral yang tinggi sambil menindas orang lain? Namun, Alexa tidak peduli melakukan hal ini. Adegan mobil berbahaya akhirnya difilmkan 2 hari kemudian. Namun, kali ini, Farel memberikan demonstrasi yang serius dan Alexa mempelajarinya dengan serius. Meski ada beberapa kesalahan yang dilakukan, adegan berbahaya itu akhirnya berhasil diselesaikan setelah kerja keras semua orang. Selama syuting, kepala Alexa dipukul beberapa kali dan dia mengosongkan perutnya beberapa kali karena mual. Namun setelah 5 menit istirahat, energinya akan pulih dan dia akan mulai lagi. Sejak hari itu dan seterusnya, sikap Farel terhadap Alexa juga berubah. Beberapa orang dilahirkan dengan bakat lebih dari yang lain. Jadi jika mereka juga berupaya lebih keras, tidak mengherankan jika mereka bisa mendapatkan sumber daya terbaik. Beberapa saat kemudian, Nagita memutuskan untuk melihat video audisi Alexa. Pada akhirnya, dia menoleh ke Farel dan memberitahunya bahwa dia senang menerima perannya sebagai karakter pendukung untuk Alexa. "Alexa, ini hampir ulang tahun Tuan Kenzie. Apa rencanamu untuk membelikannya? Apakah kamu ingin aku membelikannya untukmu?" Amelia bertanya pada salah satu waktu istirahat Alexa. Dia berasumsi Alexa terlalu sibuk dengan syuting sehingga tidak punya waktu. Alexa berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Aku akan menyiapkannya sendiri." "Tapi, kamu tidak punya waktu." Apa yang dia inginkan tidak bisa dibeli. Alexa tersenyum sambil menatap Amelia.
Adegan berikutnya akan segera dimulai. Aku akan bersiap-siap. Amelia memperhatikan saat Alexa pergi dan mengangguk setuju. Kenzie sudah memiliki segalanya, jadi tidak ada yang bisa membuatnya merasa terkejut. Namun, 2 hari sebelum ulang tahun Kenzie, Wildan memberitahu Alexa bahwa seorang VIP akan bergabung dengan para pemain. Meski hanya tampil sebagai bintang tamu, semua orang diminta bekerja sama dengannya. Pada awalnya, Alexa tidak mengerti apa yang dimaksud Wildan dengan bekerja sama. Tapi dia segera mengetahuinya ketika VIP muncul di lokasi syuting. Karakternya dalam film tersebut adalah mantan polisi yang ceroboh. Karena dia telah melukai seseorang ketika dia masih muda, dia akhirnya dipecat dari kepolisian. Tapi, dia dikenal sebagai penyelidik yang ahli, jadi karakter Alexa memutuskan untuk meminta bantuannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.